Oke, pertama kita masuk ke contoh soal hukum hidrostatis ya. Perhatikan gambar di sini ya, ada dua penyelam yang menyelam dengan kedalaman berbeda. Jadi di sini ada pertanyaannya ya, yaitu jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatis kedua penyelam? Jadi kita di sini buat dulu ya, yang diketahuinya itu apa gitu kan, supaya lebih memudahkan kita dalam mengerjakan soal fisika itu. Jadi yang pertama diketahui itu adalah rho, yaitu 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya itu kita ingin menghitung yang namanya kedalaman si penyelam A gitu ya kan. Jadi kedalaman penyelam HA ini yaitu 20 meter. Dari mana ya dapatnya 20 meter ini? Kita lihat nih, tinjau dulu gambarnya ya. Jadi 20 meter itu didapatkan dari jarak dari tinggi permukaan air sampai ke penyelam pertama adalah 20 meter seperti itu. Jadi untuk ketinggian yang penyelam B, yaitu kita ukur dari tinggi permukaan air ke penyelam B-nya ya. Dari kita bisa lihat bahwa kedalamannya itu 50 meter nih. Kemudian jarak si B, penyelam B ke dasar lautnya adalah 10 meter. Maka kita bisa dapatkan bahwa HB sama dengan 50 dikurang 10 sehingga 40 meter. Jarak penyelam B dari permukaan adalah 40 meter seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nih berapa tekanan hidrostatis si penyelam A dan si penyelam B. Kemudian yang pertama kita cari adalah tekanan hidrostatis A-nya ya, penyelam A maksudnya. Oke, dengan rumus rho GHA atau kedalaman penyelam A, yaitu PA sama dengan 1000 kali 10 kali 20, yaitu 1000, hasilnya adalah 200.000 Pascal gitu kan, 200.000 Pascal. Kemudian ini kita akan cari tekanan hidrostatisnya si B. Rumusnya sama ya, rho G HB, hanya ketinggiannya yang beda seperti itu ya, ketinggian penyelam B. Maka PB sama dengan 1000 kali 10 kali 40, hasilnya adalah 400.000 Pascal. Jadi tekanan si A lebih kecil daripada tekanan hidrostatis B. Oke, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya ya. Di sini ada sebuah wadah nih berisi dua macam zat cair, yaitu minyak dengan massa jenis 0,8 gram per cm kubik setinggi 10 cm dan air dengan massa jenis 1 gram per cm kubik setinggi 50 cm. Tekanan udara di permukaan minyak adalah 1 atm atau 1 atmosfer. Berapa besar tekanan di dasar wadah? Adalah gitu ya. Ya, ditanya itu adalah besar tekanan di dasar wadah gitu kan. Bukan besar tekanan hidrostatisnya. Lalu bagaimana ya cara mendapatkannya? Oke, cara untuk mendapatkan besar tekanan di dasar wadah ini, maka gabungan dari semua besar tekanan. Besar tekanan apa aja seperti itu ya kan? Ya, kita buat diketahuinya dulu massa jenis minyak dan massa jenis air tertera pada soal. Kemudian kita ganti ya gram cm kubik menjadi kilogram per meter kubik. H minyak juga dan H air ada kan. Kemudian itu kan centimeter, kita ubahnya ke meter. Centimeter ke meter kan bagi 100 gitu kan, dapat hasilnya. Kemudian ada yang namanya tekanan udaranya, yaitu 1 atm atau 10 pangkat 5 Pascal seperti itu. Jadi rumus untuk mencari tekanan di dasar wadahnya itu kita bisa lihat bahwa P sama dengan V0 ditambah VHM ditambah VAA. V0 adalah tekanan udara, VHM adalah tekanan hidrostatis minyak, dan VHA adalah tekanan hidrostatis air. Jadi tekanan hidrostatis kan udah ada rumusnya nih, rho GH, tinggal gunakan. Rho-nya itu massa jenis apa? Massa jenis minyak kah atau massa jenis air, seperti itu kan. Jadi karena semuanya sudah ada kan tertera pada soal, tinggal kita masukkan aja angka-angkanya gitu kan. Yang mana VO-nya tadi adalah
1 atm atau 10 pangkat 5 Pascal gitu kan, ditambah 800 kali 10 kali 0,1 ditambah 1000 kali 10 kali 0,5, hasilnya 100.000 tambah 800 tambah 5.000 gitu kan. Jumlahnya berapa ya semuanya? Hasilnya adalah 105.800 Pascal, atau kita buat ke kilo Pascal menjadi 105,8 kilo Pascal. Berarti yang benar itu adalah B. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya ya. Ini adalah bejana berhubungan berbentuk U gitu kan. Dimana nih ya soalnya ada air raksa pada bejana berhubungan, atau dimana raksanya 13.600 kg per meter kubik. Jika kaki sebelah kiri berisi zat cair yang tinggi 25 cm. Kita lihat nih ya, ini 25 cm. Jadi ini zat cair yang tidak kita ketahui nih berapa massa jenisnya gitu kan. Kemudian ada raksanya itu dia di sebelah kanan yaitu 2 cm gitu kan. Massa jenis zat cair tersebut adalah massa jenis zat cair yang ini ya, yang dia 25 cm. Maka gunakan hukum pokok hidrostatika yang mana tekanan kiri sama dengan tekanan kanan. Berarti tekanan air raksa sama dengan tekanan zat cair yang satunya lagi yang 25 cm ya gitu kan. Kita lihat nih ada dua zat cair pada satu tabung yaitu tabung U. Kemudian mereka memiliki ketinggian air yang berbeda, yang satu 25, yang satu 2 cm. Jadi ini bisa kita gunakan, kita cari massa jenisnya itu dengan menggunakan hukum pokok hidrostatika. Jadi P kiri itu kan sama dengan rho X, HX sama dengan V kanannya adalah rho raksa kali H raksa. Kenapa ya nggak ada G-nya? Kan sebelah kiri ada G dan sebelah kanan ada G. Karena G sama dengan G, kita bisa hilangkan ya. Jadi tinggal rho X dikali 25 sama dengan rho raksanya kan 13.600. Ketinggian raksanya kan 2 cm gitu kan. Jadi kita tinggal masukkan aja. Jadi dianya itu kita bisa lihat di slide ini bahwa rho X dikali 25 sama dengan 13.600 dikali ketinggian dari raksanya yaitu 2 cm. Jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa dianya rho X-nya itu kita cari jadi 27.200 dibagi 25. Hasilnya adalah 1088 kg per meter kubik. Ini didapatkan ketika 13.600 kali 2 dibagi 25 ya. Jadi massa jenis zat cair yang tingginya 25 itu adalah 1088 kg. Oke, kita udah belajar yang namanya contoh soal hidrostatis. Sekarang kita ke contoh soal Pascal ya, hukum Pascal. Sebuah benda seberat 16.000 Newton ditempatkan pada penampang A2 seperti gambar. Gini ya, agar benda tersebut terangkat maka diperlukan gaya sebesar gitu kan. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini apa ya, persamaan dari hukum Pascal ya. Jadi F1 itu dianya gaya dorong gitu kan, gaya yang diberikan. Kemudian terhadap A1 nih gitu 50 cm kuadrat. Kemudian gaya angkatnya itu kita buat jadi F2 gitu kan. Kemudian pada bejana dengan luas A2 yaitu 4000 cm kuadrat begitu. Jadi yang mau ditanyanya di sini kan agar benda tersebut terangkat maka diperlukan gaya sebesar gitu kan. Maka F per 50 cm kuadrat sama dengan F2 nya kan 16.000 Newton nih dibagi 4000 cm kuadrat gitu kan. Jadi hasilnya itu gaya angkatnya itu jadi 16.000 Newton dikali 50 cm kuadrat per 4000 cm kuadrat. Hasilnya itu kita bisa ya bagikan ya, dianya 16.000 dengan 4.000 gitu kan, bisa mati nih bagi 4 ya, tinggal 4 dikali cm dengan cm habis juga nih gitu kan, menjadi 4 kali 50, hasilnya adalah 200 Newton. Jadi 200 Newton ya.